Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Senang berjumpa dengan kalian lagi pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Oh ya. Mudah-mudahan yang kalian tetap jaga kesehatan tanpa kurangan satu apapun. Yang mungkin lagi kurang sehat supaya diberikan kesehatan ya nanti ya, bisa fit lagi, bisa ngikuti pelajaran berikutnya. Oke. Jangan lupa juga di masa pandemi ya, kita selalu harus menjaga kesehatan. Tetap cuci tangan, terus apalagi ya, jaga jarak. Pakai masker, Pak. Pakai masker ya, betul Nur Hamadi. Jangan lupa mandi ya, Pak. Oh ya, itu wajib ya kalau mandi ya. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ketua Kelas Pak Sumantoro bisa memimpin doa untuk kita. Siap. Mari teman-teman kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sumantoro ya. Kenapa kita selalu berdoa setiap mengawali sesuatunya agar kita diberi kemudahan, mudah untuk belajar, mudah untuk melakukan aktivitas dan sebagainya. Oke. Sebelum dimulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Saya absen dulu. Sumantoro Sudiro hadir? Hadir, Pak. Hadir ya tadi ya, Sumantoro Hadir, Pak. Sudiro. Oh iya. Kamu apanya Tora Sidoro? Masih sepupu, Pak. Oh iya, mirip-mirip Ya. emang ganteng ya Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Oke, Nur Rahma hadir, Nur Rahma. Hadir, Pak, hadir. Oh iya, ayam. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nur Ahmadi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Dedi Hadianto. Iya, Pak. Saya selalu always, Pak. Oke, siap. Makasih. Iksan Sugianto. Ada, Pak. Oke, kayaknya kurang semangat Iksan. Iya, Pak. Apakah Masih semangat nih, Pak. Oh, semangat. Kirain nggak sahur tadi ya. Ya, siap. Cahya? Cahya ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Semangat, Oh ya, Pak. semangat. Makasih. Sigit Prasetyo ada hadir? Hadir, Pak. Hadir terus, Oh Bapak. ya, jangan ngantuk terus ya Pak. Iya, Sigit Pak. ya, jangan ngantuk terus ya. Cuci muka kalau ngantuk ya. Siap, Pak. Hermadudin. Ada, Pak. Sehat Hermadudin? Lagi kurang sehat nih, Pak. Doain aja, Pak. Oh ya, kita doain mudah-mudahan kas fit lagi ya. Hardiati. Hadir, Pak. Oh ya, sehat ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Dian Kusumawati ada? Oh, ya, alhamdulillah bisa connect ya, Dian ya. Ya, selama ini suka terganggu sinyal ya biasanya ya. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak presentasi. Nanti kita akan amati, anak-anak akan amati, gali informasinya, terus nanti ada diskusi yang bisa dilakukan di akhirnya. Dengan kegiatan tersebut, mampu menerapkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, materi ini penting. Materi presentasi lunak, perangkat lunak presentasi ini penting karena di kemudian hari ini pasti sering dipakai. Contohnya misalnya kalian suka dapat tugas kan? Dapat tugas dari guru-guru yang lain membuat presentasi ya. Kalau kalian sudah paham dan mampu menguasai, kalian dengan mudah dan mungkin hasilnya nanti akan bagus. Tapi kalau misalnya belum menguasai,
mungkin hasilnya nanti kurang bagus dan bisa tidak tercapai apa yang kalian kerjakan nanti tujuannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, dan nanti juga bisa sambil tanya jawab pas saya tayangkan materi tentang hari ini. Oke, kita mulai. Saya akan menayangkan sebuah slide ya, anak-anak ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya Pak, sudah. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, perangkat lunak presentasi. Ini yang kita akan pelajari hari ini mengenai fitur-fiturnya, fitur-fitur perangkat lunak presentasi, apa saja yang bisa digunakan, apa saja yang bisa disisipkan. Oke, ini tujuan pembelajaran ya, saya biar kalian tidak lupa. Tujuan pembelajaran atau instructional objective kita hari ini adalah kalian mampu menentukan fitur yang tepat. Nah, pembuatan slide sesuai prosedur. Mungkin kalau kita bisa membuat slide, tapi kalau belum bisa menentukan, mungkin tidak sesuai prosedurnya. Nah, itu bisa salah nanti. Oke, sebelum masuk ke fitur-fiturnya, saya ingin tahu itu apa itu presentasi. Mungkin di kalian ada yang bisa, ada yang tahu ya apa itu presentasi? Mungkin saya bisa tanya ke Cahya mana Cahya? Sini Pak. Apa kamu tahu yang tentang presentasi itu? Presentasi itu apa ya? Kalau menurut saya itu presentasi itu semacam berkomunikasi Pak, tapi dengan orang banyak atau apa ya, audiens seperti itu. Oh ya, ya tepat. Bisa seperti itu. Dengan audiens. Ya, berkomunikasi. Melakukan komunikasi ya, berarti ya antara satu orang dengan orang lain ya, bisa betul. Nah, berkomunikasi. Terus ada lagi yang tahu mungkin Hardiati? Ini Pak, apa ya, presentasi itu ini Pak. Kalau kita menyajikan informasi Pak. Informasi ya. Ya. Informasi ke orang lain ya berarti ya. Iya. Menjadikan informasi. Betul ya. Informasi itu bisa berupa apa saja bentuknya. Bisa berupa ide, gagasan ya kan ya. Ide, gagasan, terus ataupun hasil karya. Nah, itu informasi. Lalu apalagi yang kita ketahui tentang presentasi? Mungkin Sigit bisa Ya Pak. menjawabnya. Menurut saya presentasi itu semacam piranti untuk mempengaruhi orang Pak. Mempengaruhi orang? Iya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Mempengaruhi orang. Oke, mempengaruhi orang. Berarti apa yang kita lakukan sebagai komunikasi, terus di dalamnya isinya ada informasi, tujuannya berarti untuk mempengaruhi orang lain, begitu ya? Ya. Oke, itu presentasi ya. Memang presentasi itu sebuah kegiatan ya, kegiatan komunikasi kepada satu orang atau lebih, atau biasanya disebut audiens ya, dalam suatu forum atau ruang yang isinya berupa penyampaian informasi, ide, gagasan, hasil kerja atau laporan atau hasil karya. Nah, dengan masuk apa yang disampaikan diterima oleh orang lain atau audiens tersebut dan ada tindak lanjutnya. Oke, seperti itu.
Paham ya sampai sini ya, anak-anak ya? Maksud Paham, dari Pak. presentasi. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke fitur-fiturnya, saya akan menjabarkan perangkat lunak apa saja sih yang bisa dipakai. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah memakainya. Mungkin si Dian udah pernah pakai, Dian? Sudah pernah, Pak. Apa aja perangkat lunak yang ada mungkin untuk membuat presentasi? PowerPoint sama Google Slide. PowerPoint dan Google Slide, ya betul. PowerPoint dan Google Slide itu yang umum ya, ada di Office. Dan kalau kita punya akun Google, berarti kita bisa memakai Google Slide, fitur Google Slide ya. Nah, ada banyak nih perangkat lunak yang bisa kita pakai, sangat banyak. Nah, mungkin ada lagi Nur Ahmadi yang pernah kamu gunakan mungkin? Nur Ahmadi pernah Ya, memakai? Pak. Pernah, Pak. Apa itu? Yang pertama Keynote, sama yang kedua WPS Office, Pak. Oh iya betul ya, Keynote dan WPS Office itu ada itu ya. Kalau nggak salah itu Keynote itu produksi dari Apple, ya mungkin laptop kamu MacBook ya, jadi pakainya Keynote ya. Iya, Pak. Oh iya, canggih memang Nur Ahmadi ini. Dan satu lagi WPS Office itu sama seperti Microsoft Office ya, itu di dalamnya ada perangkat atau fitur aplikasi pembuat presentasi. Ada lagi yang lain mungkin Nur Rahma pernah juga? Pernah tahu, Pak, selain Apa itu? dari yang tadi disebutkan, Iya. salah satu ada misalnya Adobe InDesign sama LibreOffice, Pak. Cuma saya belum pernah menggunakan, Pak. Saya cuma tahu kalau ada selain dari yang tadi disebutkan. Oh iya, mungkin setelah nanti mempelajari PowerPoint, kalian juga bisa mencoba perangkat lunak yang lain, yang salah satunya tadi yang disebutkan oleh Rahma ya, Nur Rahma, Adobe InDesign. Nah itu produk dari Adobe ya. Mungkin kalian tahunya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Nah ada juga untuk membuat presentasi bisa pakai Adobe InDesign. Dan LibreOffice itu sama juga seperti MS Office, WPS Office. Nah, di dalamnya ada perangkat lunak untuk membuat presentasi. Tapi kalau LibreOffice ini sifatnya open source. Apa itu open source? Open source itu adalah terbuka sifatnya. Jadi tidak ada lisensi. Nah, kalau yang lain ini ada lisensinya dan kalian untuk menggunakannya harus membayar. Tapi kalau open source seperti LibreOffice, nah kalian tidak perlu membayar lisensinya, bisa langsung memakainya, menginstalnya. Seperti itu. Nah ini dia, ada PowerPoint, Google Slide, Keynote, ada WPS Office, ada Adobe InDesign, LibreOffice, ada Visme, mungkin kalian belum tahu bisa cari tahu nanti Visme itu seperti apa. Ada Prezi saya juga biasa membuat pakai Prezi ini, sama Focusky, saya juga biasa membuat pakai Focusky. Ada Haiku Deck, ada MS. Nah ini salah satu di antara sekian banyak ya, mungkin ada sekitar 20-an dari perangkat lunak presentasi yang ada, tapi ini yang biasa orang-orang pakai. Nah, saya biasanya sih pakai PowerPoint, Google Slide, Prezi, Focusky. Nah, tadi Nur Rahmadi biasa pakai Keynote karena dia pakai MacBook. Nah, seperti itu. Nah, saya akan tampilkan contoh Prezi nih. Prezi. Buat sekedar tahu aja nanti tampilan perangkat lunak yang lain seperti apa gitu ya hasilnya. Nah, seperti ini kok Prezi. Saya buat sedikit sebuah presentasi memakai Prezi hanya untuk mencontohkan. Nah, ini Prezi ya.
Kalau Prezi ini tampilannya satu frame, satu layar. Nah, tapi dia bisa muter-muter aja di situ. Beda dengan PowerPoint. Oke, kita masuk ke PowerPoint. Nanti kita pakai PowerPoint. Karena biasanya PowerPoint itu udah ada di laptop kalian masing-masing ya, udah sering, udah di Windows, ada yang pakai Windows, pasti biasanya pakai Microsoft PowerPoint. Nah, ini fitur PowerPoint. Tampilannya sama seperti aplikasi Office yang lain. Seperti Word, seperti Excel, sama. Di sini ada menu ribbon, ada tampilan slide-nya. Kalau di Word ada tampilan dokumen ya berarti ya. Sama juga. Nah, ini nanti fitur-fitur ini yang akan kalian pelajari nih. Nah, fitur-fitur apa saja? Nah, ini fitur layout. Layout itu adalah tata letak. Jadi sebelum kalian membuat, kalian tentukan dulu tata letaknya seperti apa. Tapi tergantung berarti dari temanya. Temanya itu yang ingin buat presentasinya, temanya apa. Nah, kalian tentukanlah tata letaknya. Bentuknya ada title, subtitle, itu biasanya di depan pasti otomatis pakai itu. Nah, ada kontennya kalian bisa masukkan dalam satu slide itu ada 1, bisa 2, bisa 3 konten ya. Nah, tata letaknya kalian tentukan dulu. Lalu fitur menyisipkan objek. Nah, menyisipkan objek ini ada banyak. Bisa memasukkan tabel. Sebenarnya hampir sama seperti di Office ya. Bisa memasukkan tabel, ada menyisipkan gambar, clip art, shape, grafik, hyperlink, word art, dan tapi kalau di presentasi ini di PowerPoint bisa memasukkan fitur movie down sound ya. Berarti kita bisa menyisipkan video, bisa menyisipkan audio. Lalu fitur berikutnya, desain slide. Desain slide ini adalah tema. Seperti yang punya saya ini ada temanya warna-warni, tema komik saya buatnya. Nah, kalian bisa, terserah kalian. Kalau kalian mau buatnya temanya seperti apa, di PowerPoint sudah ada tema yang terdapat dari Office. Nah, kalian bisa memilihnya atau kalian bisa buat tema sendiri. Tema sendiri, bikin seperti ini, seperti saya, bisa bikin memasukkan tema nanti, atau kalian bisa mengunduhnya dari internet. Nah, ada banyak juga tuh di internet tema-tema yang kekinian, yang keren, fiturnya, yang gambarnya, warnanya udah sangat bagus sekali. Kalian bisa memakai tema dari internet, bisa kalian unduh. Lalu fitur yang berikutnya, menyisipkan animasi. Menyisipkan animasi, ini untuk memperbagus ketika kalian mempresentasikan, seperti yang saya lakukan ini. Gambarnya bisa bergerak, terus bisa muter-muter. Nah, terus ada transisi tiap slide-nya, berarti antara satu slide dengan slide yang lain ada gerak animasinya. Nah, itu namanya transisi, slide transition. Nah, yang terakhir fitur slideshow. Berarti kalau ketika kalian sudah mencoba membuat satu, kalian lihat hasilnya seperti apa, kalian bisa klik slideshow-nya. Lalu misalnya ada yang pengen dirubah, pengen diganti, kalian bisa mengeditnya lagi, lalu lihat tampilannya di slideshow lagi. Oke. Oke, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Ini adalah fitur-fitur untuk yang kita masukkan bisa kita gunakan dalam pembuatan presentasi di PowerPoint. Nah, ini fitur-fiturnya kita harus tahu, harus
bisa kita tentukan, tidak sembarang masukin fitur. Tergantung dari tema atau maksud presentasi yang kalian bikin. Kalau misalnya tidak semua fitur harus dimasukkan. Tidak perlu. Jadi misalnya temanya tentang membuat laporan, ya berarti kan harus ada grafiknya, ada picture-nya, ada tabelnya. Tidak perlu ada sound, mungkin movie, itu tidak perlu. Karena nanti jadinya berlebihan, tidak sesuai, tidak tepat ya. Nah, gitu pula yang lain. Di layout-nya disiapkan, tentukan dengan sesuai dengan tema presentasi tersebut. Oke. Ya, nanti kan kita pelajari yang layout-layout yang tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Mungkin tentang Ada, layout Pak. tadi? Ya, siapa tadi itu ya? Iksan ya? Iya Pak. Gimana Iksan? Setelah presentasi, apa sih Pak yang mau dicapai? Setelah presentasi apa yang mau dicapai? Ya, betul Mungkin Pak. ada yang bisa bantu? Kira-kira Saya Pak, bagaimana? saya tahu Pak. Siapa tuh? Oh, Saya Pak, ya, Teman Toro Pak. Toro, Ya. gimana Toro? Yang mau dicapai itu setelah presentasi misinya Pak. Misi. Contohnya ya kalau misalkan di sekolah itu kakak kelas kita presentasi soal ekskul, pakai presentasi. Ya, Nah, gimana? hasil misinya jadi dapat anggotanya banyak, gitulah Pak. Dapat anggota dari hasil presentasi itu. Presentasi tentang kegiatan ekskul di sekolah. Begitu Pak. Oke. Berarti yang saya tangkap berarti ya dari Toro, misalnya ada siswa ya mempromosikan kegiatan ekskul ya, betul ya? Ya, melalui presentasi. Melalui presentasi, lalu karena mungkin presentasinya bagus gitu ya? Iya. Mungkin presentasi bagus, jadi ada siswa-siswa yang baru ini tertarik untuk mengikuti kegiatan ekskul. Ya, gitu. Oke, betul. Berarti misinya siswa tersebut tercapai ya? Ya, tercapai Iya, misinya. betul. Iya, tepat. Mungkin apa yang dikatakan Toro Sumantoro itu tepat ya, bisa dibilang seperti itu. Apa yang setelah kita buat presentasi, setelah kita paparkan, setelah kita ngomong banyak ya kan ke orang lain, ke audiens. Nah, apa yang kita pengen seperti apa? Berarti kita pengennya misinya tercapai. Ya, goals-nya dapat gitu. Kalau goals-nya dapat, misinya tercapai, berarti kan kita sukses membuat presentasinya. Kita berarti sesuai atau benar karena apa yang kita inginkan bisa tercapai misinya. Atau misalnya contoh yang lain. Contoh yang lain itu kalau tadi Toro bilang kegiatan ekskul ya, promosi kegiatan ekskul, bisa ada yang tertarik. Nah, biasanya kalau nanti kalian kerja gitu, kalian diminta untuk mempresentasikan iklan gitu, misalnya produk baru. Nah, kalian buat yang bagus tuh produknya, presentasinya. Nah, kalau misalnya nanti banyak yang tertarik, misalnya bos kalian, oh tertarik nih, bisa dibikin produk baru. Nah, berarti kan presentasi kalian berhasil, tuh misinya tercapai. Atau membuat sebuah laporan ke bos kalian nih. Kalian buat yang segampang, mudah dimengerti, agar atasan kalian bisa menerima apa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya terima, berarti misinya tercapai. Seperti itu. Oke. Itu ya. Tadi saya sudah memaparkan tentang perangkat lunak. Nah,
nanti kita akan mencoba mempraktekkan, berdiskusi dengan sesama, dengan kelompok. Nanti kalian buat kelompok sekitar 3 orang lah. Biar pas nih ya, 3 orang. Nanti kalian diskusi, kalian tentukan fitur-fitur yang bisa dipakai, bisa dimasukkan untuk membuat sebuah slide apa aja. Misalnya temanya tentang COVID-19 nih, tentang COVID-19 temanya. Nah, fitur-fiturnya apa aja sih yang bisa dimasukkan, yang tepat, yang sesuai prosedur, yang nanti bisa kira-kira orang paham di endingnya, paham dengan maksud presentasi kalian. Nah, nanti kalian diskusikan seperti itu. Diskusikan dengan kelompok ya. Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari materi hari ini, nanti kalian bisa menguasai, bisa menentukan, bisa menguasai prosedur yang tepat. Jadi hasilnya sebuah presentasi yang bagus. Kalau mungkin kalian sebelumnya ngerti atau sudah pernah memakai tapi main masukin fitur-fitur aja, yang penting keren, kelihatan animasinya, yang penting kelihatan ada suaranya, tapi kan prosedurnya belum tentu tepat, belum tentu sesuai dengan tema ya, belum tentu sesuai dengan misi yang kalian ingin capai, seperti itu. Oke. Nanti apa yang kalian diskusikan itu masuk penugasan materi hari ini ya. Masukin, bisa nanti dibuat di LKPD-nya, di lembar kerja. Nanti kalian bisa upload ke Drive atau kalian sharing di WA group ya, WA group kelas. Seperti itu. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, berarti yang penting adalah tadi fitur-fiturnya itu ya. Fitur-fitur kalian harus paham. Tidak perlu semuanya harus dimasukkan. Nah, dan sesuai dengan tema, itu intinya ya. Jangan sampai lupa itu kalian. Jadi fiturnya dengan temanya harus sejalan. Kalau tidak sejalan, nanti hasilnya over biasanya. Atau malah under. Kalau over berarti tidak enak dilihat. Kalau under juga orang malas ngelihatnya juga. Seperti itu ya. Oke. Oke, saya rasa untuk hari ini sekian ya. Nanti kalian jangan lupa grup diskusi 3 orang itu buat penugasan materi, kalian kerjakan di lembar kerja, terus dikumpulkan melalui WA group di kelas ya. Jangan lupa ya, anak-anak sekalian ya. Siapa? Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Maaf ini tadi jaringannya agak terganggu jadinya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Masih berhubungan dengan perangkat lunak presentasi. Nah, tapi bagaimana step lebih dalamnya nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah hadir semuanya di pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk selanjutnya, untuk kita semua, untuk kalian semua. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita awali dengan doa, berarti kita tutup juga dengan doa. Nah, silakan Ketua Kelas Toro Sudiro untuk menutupnya. Baik teman-teman, kita berdoa menurut agama kehidupannya masing-masing untuk menutup pelajaran kita. Berdoa dimulai.
Selesai. Terima kasih, Toro Sudiro. Ya, Pak. Alhamdulillah ya, kita selesai pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di pelajaran berikutnya, kalian tetap mengikutinya, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian. Yang puasa mudahan tetap sampai beduk maghrib ya. Amin. Amin. Terima kasih ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Pak, makasih juga Oke, Pak. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dulu juga nggak apa-apa, atau Bapak dulu. Oke. Boleh. Monggo Pak Kawit dulu nggak apa-apa kalau nanti Oke. Pak Kawit ada kesibukan gitu. Terima kasih Pak Munir. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, terutama yang berenam ya, sudah tampil tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sementara ini saya buat kurang nih di sini. Kasih saya catat-catat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya sampaikan langsung saja nih supaya hemat waktu. Secara umum saja nih Bapak Ibu nih. Nanti untuk satu persatunya nanti Bapak Ibu sebenarnya sudah preso. Secara umum ya, ini yang pertama adalah di pengelolaan waktu nih Bapak Ibu. Pengelolaan waktu Bapak Ibu ada yang cukup pas, ada yang lebih, dan ada yang waktunya masih sisa. Nah, nanti ada satu ya peserta yang berusaha memenuhi, sepertinya memenuhi waktu untuk sampai ke 30 menit. Nah, ini jadi itu boleh saja Bapak Ibu dilaksanakan seperti itu. Dan minggu itu manajemen waktu memang penting ya ketika masih ada sisa, dan ada juga yang sisa didiamkan gitu. Kemudian di sisi lain ini yang lebih penting daripada waktu itu manajemen kelas. Manajemen kelas ini ada 1, 2 di catatan saya itu siswa itu ada yang masih mubazir, belum banyak dilibatkan. Untuk beberapa ini Bapak 1, 2 peserta ini, 1, 2 Bapak Ibu ini, ada Bapak dan Ibu. Ini manajemen kelas ini belum optimal, artinya misalnya seperti tadi saya ambil contoh 2 yang menarik itu yang disampaikan oleh, maaf saya singgung nama nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa Pak. Ini sebagai contoh saja, ini sebagai disampaikan oleh Pak Toro sama yang terakhir tadi siapa? Pak Ihsan. Pak Ihsan itu nih. Itu manajemen kelasnya cukup bagus Pak. Itu semua siswa itu terlibat, bahkan yang di Pak Ihsan tadi juga dari penyampaian materi, karena sudah siang mungkin Pak trik juga ini bagus tuh jenengan ini. Karena sudah siang, tadi siswa sudah pada ngantuk. Saya lihat tadi beberapa sudah menguap. Ini sudah menguap, tanda ngantuk juga. Ini bagus untuk mempertahankan konsentrasi peserta ini. Itu jadi manajemen kelas. Kemudian beberapa yang harus ditingkatkan itu. Yang cukup itu tadi di 2 nama saya sebut itu untuk manajemen kelas cukup bagus. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah pengukuran daripada ketercapaian tujuan pembelajaran yang merunut pada IPK. Itu sebagai contoh, ini saya tidak sebut saja. Di dalam tujuan pembelajaran itu adalah dialokasikan dalam waktu 30 menit, itu Bapak atau Ibu itu cobalah target
ya dalam 30 menit itu bisa tercapai daripada tujuan pembelajaran itu. Kemudian untuk apa namanya tujuan pembelajaran masih nggih, ini sebentar, tapi saya punya catatan yang agak istimewa. Nah ini, yang mengarah pada sebuah tujuan pembelajaran itu pada saat penyampaian materi itu siswa mohon dilibatkan keaktifannya juga. Ini juga tidak berbeda dengan yang saya sampaikan kedua tadi, cuma lebih apa ya, lebih aktif dalam Bapak Ibu menyampaikan target tujuan pembelajaran itu, sehingga dalam penyampaian itu Bapak Ibu sudah menyicil apa namanya siswa itu bisa ikut meningkatkan daya serap atau ikut memahami begitu, ikut memahami dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tidak ditinggal. Bapak Ibu menjelaskan, siswa ditinggal. Jangan. Itu diikutkan terus. Kalau perlu bisa sambil mencoba, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mencoba dengan klik itu sambil nanti step demi step itu boleh dilaksanakan. Itu akan menggiring atau membawa pemahaman anak itu lebih cepat begitu. Kemudian terkait dengan yang ada satu yang ini sudah seperti tadi yang apa ya, praktek itu pada hakikatnya ada di job sheet atau pada di lembar siswa. Itu manakala itu bisa, itu juga boleh disampaikan contohnya gitu. Ini terkait dengan manajemen waktu juga tadi. Kemudian sedikit tentang intermezzo dari apa namanya Pak Toro tadi main korek. Iya Pak. Main korek, intermezzo Pak ya. Iya Pak, intermezzo Pak. Iya intermezzo. Boleh Pak, itu intermezzo itu bagus untuk menarik kembali perhatian siswa. Itu bagus. Kemudian manakala Pak Toro bisa mengkaitkan dengan materi lebih bagus Pak. Iya Pak. Intermezzo itu dikaitkan dengan materi itu lebih bagus. Yang intinya anak tidak lepas ini ya, tidak lepas perhatian dengan apa yang kita sampaikan. Itu kemudian sedikit tadi saya pas menoleh di RPP ini punya siapa ya? Punya Pak Dedi ini. Itu tadi dialokasi waktunya diperjelas Pak Dedi nggih. Pak Dedi ada nggak nih? Ada. Belum? Ada Pak, ada. Oh iya. Itu saya sedikit menengok tadi. Itu sepertinya itu yang secara umum Bapak Ibu. Yang jelas semuanya saya simpulkan itu bagus dalam penyampaian ya. Urut juga, kemudian semuanya juga tersampaikan, kemudian tipeknya juga semuanya muncul. Apa mungkin karena kita online nih, pakai tipek. Kemudian ada yang Pak siapa ya, Pak yang tadi suara Pak Yudo, suaranya ditambah Pak Yudo. Iya Pak. Tambah semangat begitu. Iya ya. Itu nanti. Kemudian ya secara umum juga ini Bapak Ibu terkait dengan kita berinteraksi dengan audien itu sebisa mungkin itu di depan audien itu kita kalau dilihat itu menyenangkan. Nah kita kalau dilihat itu menyenangkan, jangan lemah, jangan low semangat, itu kita harus full power begitu nih. Kalau perlu kita sampaikan dengan gerak tadi kan di sini kemarin disampaikan
nonverbal itu nggih, oleh Pak Munir itu bisa untuk apa ya, menambah penyangatan dalam kita menyampaikan materi itu. Jadi penuh apa ya, daya tarik tersendiri, karena kalau kita semangat itu otomatis dari anak-anak itu juga semangat melihat kita. Kalau melihat gurunya semangat, nanti materinya juga tertarik. Nah, ternyata jadi motivasi tersendiri. Termasuk berpakaian, kemarin sudah kita singgung, kemudian juga kerapian, sudah kita singgung kemarin, dan itu semuanya menjadi pertimbangan dalam apa ya, kita menyampaikan materi. Yang jelas kita dengan full power nih, full power, kemudian kalau bisa menyenangkan muka kita, tampilan kita. Itu meskipun kita peer teaching, nah, monggo nanti yang belum ini poinnya harus lebih baik ini Pak. Itu nih, jangan kendor makanya. Begitu saja secara umum. Maaf tadi beberapa saya sebut nih, supaya apa yang tidak terulang untuk hal-hal yang kurang gitu. Itu aja Pak Munir, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kawit atas komentarnya. Saya kira sangat positif apa yang disampaikan Pak Kawit. Ini kalau saya ngomentari spesialis harus disebut satu-satu namanya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, demi perkembangan Pak. Tujuannya bukan apa-apa. Iya, Pak. Tujuannya hanya untuk mengkritisi aja gitu ya. Dan jangan berkecil hati Bapak Ibu, karena itu maksudnya bukan apa-apa ya. Maksudnya supaya kalau mungkin kita tingkatkan ya. Walaupun saya katakan bahwa yang saya kritisi belum pasti saya juga bisa melakukan gitu. Nah, karena sebagai komentator itu kan enak ya, komentator sepak bola, tapi belum pasti yang komentar itu bisa memasukkan bola gitu. Iya. Jadi begitu kira-kira Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa Pak, monggo Pak. Siap. Oke. Baik, saya sambil membuat catatan tadi, karena memang kalau kita ingin peer teaching itu sebagai klinis, praktek klinis gitu, artinya praktek sambil membenahi apa yang mungkin masih dibenahi. Gitu, selain melihat tampilan, Bapak Ibu, kita juga mengacu pada RPP gitu ya, RPP ataupun perangkat lainnya. Gitu. Nah, saya perangkat lainnya nggak sempat terbuka, hanya sekilas-kilas sambil melihat RPP. Secara umum dulu mungkin sebelum satu-satu, ini hampir terjadi di semuanya. Oke. Proses penilaian itu belum nampak. Dari Bapak itu belum menunjukkan kapan mau menilai gitu ya. Itu belum nampak gitu. Jadi kecuali tadi mungkin terakhir ada satu Pak Dedi apa ya. Oh, nilainya udah lumayan. Nah, itu baru satu itu yang muncul gitu ya. Yang lainnya belum kelihatan menilai. Padahal kita menilai itu untuk mengetahui tujuan kita tercapai apa enggak. Jadi bukan besok, bukan kapan. Tapi sebenarnya setelah pelajaran selesai kita udah bisa melihat, oh ini tercapai apa enggak gitu. Nah ini, mungkin Bapak Ibu tadi merasa ada enggak menilai saat pelaksanaan? Belum Pak. Ada Bapak Ibu yang mungkin saya yang lepas mengamati sudah menilai, baik nilai sikap, mungkin nilai apa gitu. Ada enggak tadi Bapak Ibu yang melakukan? Enggak kayaknya Pak. Rasanya gitu, terasa melakukan apa enggak tadi? Pak Toro tadi melakukan enggak Pak? Saya sih tadi melihat apa yang dikerjakan share screen masing-masing gitu. Oke, ya artinya hanya itu kan melihat hasil praktek ya, artinya ya, hasil praktek. Dalam penilaian itu yang belum cetol memang ya, gitu ya. Iya Pak. Belum cetol sampai merefleksi, oh ini nilainya sudah bagus semua, kecuali Pak Dedi kalau nggak salah tadi ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang hampir sebagian besar mungkin, itu guru masih sangat mendominasi. Saya tahu kenapa itu terjadi, gitu ya. Karena rata-rata yang disampaikan kebanyakan teori. Gitu. Kalau Bapak Ibu ngajarnya praktek, ya, itu bisa mengaktifkan siswa tanpa dominasi guru, gitu. Tapi kita hanya mengecek pekerjaan siswa. Makanya mungkin di panitia besar mintanya PBJL sebenarnya. Itu sebenarnya supaya prakteknya tuh yang kelihatan gitu ya. Tapi kan kita hampir kebanyakan mengungkap teori gitu ya. Nah, mengungkap teori otomatis yang paling menguasai memang guru, sehingga guru berusaha untuk menyampaikan itu dan harus tampil di depan siswa bahwa beliau yang menguasai materi gitu ya. Nah, sehingga lebih dominan gitu. Sebenarnya bisa aja ada strategi gitu ya, walaupun kita mengembangkan teori, tapi kita mengaktifkan siswa gitu ya. Mendefinisikan dan sebagainya siswa yang kita minta gitu ya. Caranya berbagai cara. Gitu. Nah, lalu ini mungkin ada tadi ada PBL, ada discovery dan sebagainya. Saya nggak melihat secara jelas gitu bedanya di mana. Hampir sama ya. Hanya menyampaikan, menanya siswa dan sebagainya. Ini nggak begitu ketara, nggak kelihatan. Kecuali memang PBJL itu biasanya bisa kelihatan persis ya, karena siswa bekerja, terus kita ngecek dan sebagainya. Kemudian penguatan juga ya, penguatan masih lemah gitu ya. Di akhir pembelajaran mungkin atau di tengah pembelajaran perlu penguatan. Ini masih kurang ada sudah muncul gitu, tapi belum kuat gitu ya. Artinya penguatannya masih lemah. Gitu. Kemudian karena di penilaian itu ada komunikasi nonverbal. Ini belum nampak. Gimana ini di daring ini mengembangkan komunikasi nonverbal? Saya nggak tahu juga caranya persisnya seperti apa. Mungkin yang biasa daring gimana supaya daring ini bisa juga mengembangkan ini. Atau mungkin poin item ini mungkin kurang tepat kalau daring ya. Saya nggak tahu. Tapi itu memang belum begitu muncul Bapak Ibu. Lalu penilaian tadi udah. Ya, hampir semuanya mungkin refleksinya juga ya, hanya beberapa mungkin merefleksi tentang hasil pembelajaran belum nampak. Karena tadi ya, penilaiannya nggak tuntas, sehingga untuk merefleksi hasil belum jelas ya, belum nampak. Lalu sebenarnya refleksi itu baik proses kita refleksi maupun hasil gitu ya. Jadi di akhir pembelajaran itu kita merefleksi. Ini kok prosesnya dari agak misalnya kok ngantuk semua dan sebagainya gitu ya. Nah, demikian juga hasil yang dicapai baru sekian persen gitu ya. Nah makanya di RPP itu kan ada remedi, karena kita harus ngecek itu. Oh hasilnya ternyata jauh dari KKM. Kalau gitu tentukan, hari Minggu kita remedi ya gitu. Hari Minggu mau istirahat ya malah remedi, nggak jadi istirahat. Nah itu secara umum, yang sudah bagus saya kira secara umum juga penguasaan materi ya bagus ya, penggunaan media bagus seperti Pak Kawit tadi, karena memang kita daring mau nggak mau kita menggunakan teknologi ya, TIFAC gitu ya. Nah, manajemen waktu mungkin tadi juga ya ada lumayan sebenarnya, walaupun tadi masih ada yang ada sisa waktu dan sebagainya. Nanti waktunya juga akan saya sebutkan masing-masing ya. Itu yang secara umum Bapak Ibu yang sempat teramati, Kemudian kalau dari segi waktu saya kira udah hampir ya. Tapi Pak Toro itu waktunya 31 menit 27 detik, 92. Kalau Pak Yudo nih hampir tepat 30
menit 21 detik, 22. Kalau Bu Nur, Bu Aida, 29 menit, 55 detik, 64. Ya, hampir 30 tepat ya. Pak Nur Ahmadi, 32 menit, 22 detik, 81. Pak Dedi memang 33 menit, 50 detik, 5,52. Jadi yang agak melonjak sampai kalau persentasi hampir 10% ya Pak Dedi ya. Lebih 10% gitu. Nah ini Pak Ihsan waktunya masih ada gitu ya. Pak Ihsan yang memanfaatkan waktu 25 menit 19 detik, 75. Jadi itu terkait waktu yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian dalam membuka gitu ya, dalam membuka pelajaran ini ada yang lengkap, ada yang belum gitu ya. Rata-rata yang semua ada itu yang menyapa presensi gitu ya. Nah, motivasi saya kira ada yang menyinggung sedikit, ada yang udah lumayan banyak gitu ya. Kemudian mengkaitkan ada iya, tapi juga kayaknya ada juga yang enggak tadi ya. Baik, saya lihat satu persatu sekarang. Misalnya Pak, yang dimulai tadi dari Pak saya Pak Sumantoro, oke? Iya Pak. Ya. Di pembukaan saya kira udah bagus ya, dimana di situ dicek kesiapan, lalu motivasinya sangat kuat ini karena didorong tadi lalu diberikan contoh sampai ada penghasilan 1 miliar dan sebagainya itu pernah mendesain logo. Saya kira itu cukup positif, artinya memang pembelajaran itu betul-betul dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kehidupan keseharian bahwa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat ke depannya gitu ya. Ya, itu udah bagus itu. Kemudian ini motivasinya Pak ya udah bagus. Lalu dalam pelaksanaan saya kira nonton video dan sebagainya itu implementasi TPAC ya, yang betul-betul TPAC ya. Lalu dalam penggunaan slide, Pak, slide itu kalau bisa minimal 24 fontnya minimal. Tapi nggak tahu tadi karena apa di layar saya melihatnya agak kecil. Ya. Nah, kalau bisa kita upayakan minimal 24. Gitu. Baik, Pak. Nah, sebenarnya ada hal dalam praktek itu udah baik Bapak melakukan. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita itu membimbing siswa step by step. Kata Pak Anu tadi siswa diminta mengklik, kata Pak Kawit kan mengklik lalu tunjukkan. Kalau kita pantau si A kamu sampai langkah mana, si B sampai langkah mana. Iya. Nah, kita selalu monitor kemajuan siswa. Jangan sampai ada yang ketinggalan langkah gitu ya. Yang ketinggalan, nah itu kita monitor. Nah, kita tanyakan ya. Nah, si A, si B, dan sebagainya itu selalu kita cek ya. Jangan kita hanya menjelaskan terus maju seolah-olah kita menganggap ya mungkin menganggap siswa udah jalan sendiri, boleh aja seperti itu beranggapan. Tapi dalam prosesnya memang harus kita cek satu persatu. Udah bisa misalnya. Kalau dia ngomong bisa, kita ingin membuktikan, coba tunjukkan misalnya. Itu harus seperti itu memang. Kemudian kalau tadi mungkin Pak Tarut terus melihat hanya hasil akhir itu, coba tunjukkan masing-masing gitu ya. Jadi produknya. Tapi sekali lagi dalam proses pembelajaran tahapan-tahapan juga perlu kita monitor gitu ya, kita monitor. Di RPP mungkin menyebutkan ada diskusi Pak ya. Oh iya. Nah, betul, Pak. Belum kelihatan tadi diskusi dalam pelaksanaannya gitu. Kapan itu dilakukan diskusinya?
seandainya Bapak, monggo silahkan diskusi. Nah, itu nantinya memang dilaksanakan RPP itu. Tapi karena memang saya memahami karena waktunya gitu ya. Tertinggal Pak, iya Pak. Sehingga Betul. kita Betul betul-betul tidak bisa apa namanya, betul-betul rigid ya seperti yang ada di RPP. Nah, sehingga tadi kalau Bapak menjelaskan dan sebagainya, lalu di dalam prosesnya itu memang aktivitas siswa lalu nggak kelihatan. Iya. Kelihatan hanya di akhir aja dia menunjukkan hasil. Gitu. Ini untuk Pak Toro ya. Kalau ada pertanyaan peserta didik, itu alangkah baiknya jangan dijawab langsung. Oh, iya. Ya. Guru nggak boleh menjawab langsung. Ada pertanyaan dilemparkan dulu ke siswa. Siapa tahu siswa udah ada yang paham gitu ya. Nah, jadi sekalian kita mengaktifkan siswa. Dilempar dulu siapa yang mau menjawab gitu. Nah, kalau nggak ada, baru diambil oleh gurunya menjelaskan ya. Nah, kalau perlu kita mengarahkan supaya siswa bisa menjawab pertanyaan itu. Itu loh yang itu, masa nggak ingat misalnya. Dia terus mengingat, oh ini, yuk coba kaitkan dengan ini. Nah, kan fasilitator kan kayak gitu ya. Walaupun kita tahu persis jawaban yang baik gitu ya, tapi alangkah baiknya jangan langsung dijawab. Itu kita dulu, kita lempar gitu ya. Nah, itu di dalam prosesnya. Kemudian kesimpulan juga Pak Toro mungkin tadi langsung menyimpulkan ya, sehingga ada catatan saya kesimpulan jangan guru, tapi siswa dulu memulai, baru sebagai siswa, baru guru gitu, menguatkan, sekaligus menguatkan ya. Materi yang akan datang udah oke, tugas juga oke, refleksi belum muncul, penguatan juga belum muncul gitu ya. Itu catatan saya untuk Pak Toro. Tapi sekali lagi secara umum sudah oke Pak ya. Oke. Ini hanya aja catatan kecil sebenarnya ya. Kemudian saya lanjut, kalau ada pertanyaan boleh Pak Toro ya. Nantinya Iya Pak, boleh, lanjut dulu aja Pak. boleh bertanya, boleh klarifikasi, nggak apa-apa supaya saya jangan salah gitu, jangan salah komentar. Ternyata bukan itu maksudnya. Baik, memang benar kok Pak ini Pak. Memang real ini. Baik Pak, lanjut saja Pak. Ya, lanjut ya. Iya Pak. Oke. Nanti kesiangan gitu, udah jam 1. Ya, saya persingkat kok. Saya nggak detail banget terus terang ini. Beda dengan mahasiswa S1 itu betul-betul detail, biasanya sampai sisiran rambutnya kita kritisi gitu lah ya. Pak Yudo, di pembukaan saya kira kesiapan siswa oke, doa oke, lalu ada mengkaitkan motivasi juga. Namun perlu ditingkatkan lagi Pak sebenarnya. Kayaknya masih baru sekilas gitu ya. Pak Yudo ini bagus, kelasnya tanya jawabnya berjalan lancar gitu ya. Tanya jawab itu lancar ya. Nah, kemudian ini saya nggak tahu maksudnya apa tadi saat menanyakan apa ya, macam-macam aplikasi apa ya tadi yang ditanyakan. Iya Pak. Slide, kita misalnya menampilkan slide kosong lama gitu ya, siswa tuh kadang-kadang apa sih yang mau ditampilkan gitu ya. Lupa nge-tag saya Pak tadi Pak. Enggak, ada dua kali slide yang lama tapi kosong isinya gitu loh Pak. Oh iya. Tadi yang satu waktu mau menjelaskan macam-macam macam-macam perangkat lunak. Nah, itu sama yang ada tulisan finish tadi itu apa ya, itu mau menjelaskan apa, itu kan slide-nya kosong. Nah, itu bisa menimbulkan pemikiran macam-macam di siswa sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tuliskan apakah cukup headline-nya, misalnya kan, oh dia terfokus ke headline-nya. Tapi tidak kosong yang terlalu lama kita tampilkan. Diskusi juga nggak nampak yang diskusi, tapi tanya jawabnya oke gitu Pak ya. Tanya jawab oke.
Karena juga menjelaskan tentang membuat slide gitu Pak ya. Membuat slide ya Pak tadi ya. Iya betul Pak. Oke. Memang ceramahnya juga lebih menonjol ini. Ceramah lebih menonjol. Kalau mau ingin kayak PBCL, coba anak-anak buka dulu softwarenya gitu, kemudian sambil satu-satu dilihat, ditonton, coba tulis ini, nah, kemudian kita cek mana hasilmu gitu ya, itu bisa. Kemudian materi yang akan datang saya kira sudah disampaikan, tapi nampaknya tadi Pak Yudo belum menyimpulkan dan tidak ada merefleksi. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang nyatat nggak? Kesimpulan nampaknya tadi belum muncul di Pak Yudo atau saya yang nggak tertangkap gitu ya. Kesimpulan sih tadi yang ada, Pak. itu, Pak. Kan tadi saya ulang tuh Pak materi sebelum penutup. Oh, enggak, mungkin saya yang nggak dengar ya. Iya, terus saya bikin kesimpulan. Oke, Pak. Saya kira itu